Beberapa orang percaya kalau Po ini lagi terserang flu berat, Wak. Nah, di hari ketika si Po itu ditemukan terlantar di Baltimore, di saat yang sama musim di Baltimore ini juga lagi tidak bersahabat karena sering turun hujan. Hal inilah yang memunculkan dugaan kalau Po yang lagi flu berat ini kemungkinan kehujanan dan membuat kondisinya makin lemah lagi, makin parah lagi. Lalu flu yang dideritanya ini pun berkembang jadi pneumonia, Wak, yang membuat dia akhirnya demam tinggi sampai mengigau. Tapi dugaan soal sakit flu ini, Wak, juga masih menjadi perdebatan di kalangan dokter. Pada saat itu ada dokter lain yang mempelajari kondisi kesehatannya Po dan dia menyatakan bahwa Po ini menunjukkan gejala yang mirip seperti rabies malah. Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa di akhir hidupnya Po ini takut sama air. Terus dia sering gelisah-gelisah gitu, Wak, dan ini adalah ciri utama dari rabies gitu. Terus yang ketiga, spekulasi ketiga adalah depresi akut. Po diduga mengalami gangguan mental berupa depresi akut. Seperti yang sudah aku bilang tadi, Wak, kematian sang istri tercinta atau Virginia ini kan membuat Po ini sangat terpukul dan hancur, ya kan. Sejak saat itu Po harus hidup sendiri dalam keadaan miskin dan juga kesepian. Dia terus mengembara ke berbagai kota untuk bisa mencari pekerjaan ini, Wak. Tapi tetap aja hidup itu sebenarnya nggak pernah stabil secara finansial. Nah, di titik itu Po tuh udah macam kayak nggak tahan lagi tuh loh, Wak. Lalu kebiasaan buruknya yang suka minum alkohol itu makin menjadi-jadi lagi. Dia jadi mabuk-mabukan terus. Lalu dalam sebuah surat yang Po pernah tulis untuk temannya, Po ini pernah bilang, Wak, aku sama sekali nggak menemukan kesenangan dalam zat-zat pemicu atau alkohol ini yang kadang ku minum dengan sangat gila. Bukan demi mencari kebahagiaan, aku mempertaruhkan hidupku, reputasiku, dan kewarasanku di sini. Artinya, Wak, Po ini bilang kalau alkohol pun juga nggak ngasih dia kesenangan kok. Dia tetap minum karena tertekan dan butuh pelarian aja gitu. Terus yang keempat, Wak, korban kuping. Ini teori terakhir ini yang paling populer kali dan paling dipercaya sama para sejarawan di sana. Po menjadi korban dari praktek kuping yang lagi marak sekali pada zaman itu. Apa itu kuping, Nadia? Nah, jadi kuping ini adalah aksi penipuan pemilu yang sangat populer di Amerika pada tahun 1800-an ini, Wak. Dalam prakteknya, geng-geng atau kelompok bayaran akan menculik orang acak dari jalanan, lalu dipaksa minum alkohol atau obat-obatan sampai teler. Nah, setelah itu para korban ini akan dipaksa pergi ke tempat pemungutan suara dengan identitas palsu untuk bisa memilih kandidat tertentu berulang-ulang kali. Nah, biar tidak ketahuan kalau para korban ini udah pernah ngevote, para korban pun sering dipakaikan baju berbeda setiap kali dia masuk TPS. Jadi biar kelihatan kalau mereka ini memang orang yang beda, padahal orangnya sama, cuma bajunya aja diganti, Wak. Terus nanti setelah korban ini selesai ngevote, kebanyakan mereka ini akan dibuang gitu aja